Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ansor Yahya dengan NIM 2432000118, Prodi Informatika. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pengaruh Cahaya Gadget Terhadap Kesehatan Mata, tugas daripada mata kuliah Statistika dan Probabilitas yang diampu oleh Ibu Dita Daniati Eskom Mkom. Seiring berkembangnya teknologi, kita hampir tidak bisa lepas dari yang namanya gadget. Mulai dari belajar, bekerja, hiburan, semuanya menggunakan gadget. Tapi penggunaan gadget yang terlalu lama ternyata bisa berdampak negatif, terutama untuk mata. Karena itu saya tertarik meneliti sejauh mana cahaya dari gadget memengaruhi kesehatan mata, khususnya di kalangan usia 15 sampai 25 tahun. Dari latar belakang tersebut, saya merumuskan 3 pertanyaan. Yang pertama, berapa rata-rata durasi penggunaan gadget per hari? Kedua, seberapa banyak responden yang mengalami keluhan mata? Yang ketiga, adakah hubungan antara lama penggunaan gadget dengan frekuensi keluhan mata? Untuk tujuan penelitian ini tentunya untuk menjawab 3 pertanyaan tadi, yaitu mengetahui berapa lama rata-rata kita menggunakan gadget per hari, mengenali keluhan mata yang muncul, dan melihat apakah ada kaitan antara keduanya. Oke, masuk ke teori terkait. Di sini saya mendapatkan 3 teori utama yang saya pakai. Yang pertama, gadget sebagai perangkat digital yang akrab dalam keseharian. Yang kedua, cahaya biru, yaitu cahaya dari layar gadget yang bisa merusak mata kalau terpapar terus-menerus. Yang ketiga, ergonomi visual, yaitu penerapan prinsip-prinsip ergonomi pada sistem visual manusia untuk memastikan kenyamanan, efisiensi, dan kesehatan mata saat berinteraksi dengan layar gadget. Saya juga membandingkan hasil penelitian ini dengan beberapa studi sebelumnya. Secara umum, hampir semua penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan gadget yang berlebihan memang berdampak buruk bagi mata. Namun, hal ini bisa dicegah dengan kebiasaan yang baik seperti istirahat teratur, fitur kenyamanan mata, dan pengawasan, khususnya pada anak. Selanjutnya, metodologi. Saya menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang respondennya berjumlah 56 orang dengan usia 15 sampai 25 tahun. Instrumen yang saya gunakan adalah kuesioner dengan 5 pertanyaan tertutup tapi dengan pilihan terbuka juga. Selanjutnya masuk ke hasil dari pertanyaan yang pertama tadi, yaitu durasi penggunaan gadget per hari. Dari hasil kuesioner, sebanyak 61,2% responden menggunakan gadget lebih dari 3 jam per hari. Ini cukup tinggi dan artinya kebanyakan dari kita memang sudah terbiasa berlama-lama menatap layar tiap hari. Oke, untuk hasil dari pertanyaan yang kedua, yaitu cara mengurangi keluhan. Untuk mengurangi keluhan, mayoritas responden, yaitu sebanyak 69,6% dari 56 responden memilih mengaktifkan fitur kenyamanan mata. Tapi hanya sedikit yang beristirahat secara berkala atau menggunakan kacamata pelindung. Ini menunjukkan masih kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan mata. Oke, untuk selanjutnya hasil dari keluhan kesehatan mata. Sebanyak 64,3% responden mengalami mata lelah. Sisanya mengaku matanya kering, pandangan kabur, bahkan ada yang tidak merasakan apa-apa. Tapi secara umum keluhan paling banyak adalah mata lelah, yang menunjukkan efek langsung dari terlalu lamanya menatap layar gadget. Masuk ke analisis. Dari data-data tersebut bisa kita simpulkan bahwa semakin lama kita menggunakan gadget, maka semakin besar kemungkinan mengalami keluhan pada mata. Namun, mereka yang aktif menerapkan langkah-langkah pencegahan seperti mengatur cahaya dan istirahat cenderung mengalami lebih sedikit keluhan.
Jadi kesimpulannya adalah gadget memang mempunyai dua sisi. Di satu sisi membantu aktivitas, tapi di sisi lain bisa merusak kesehatan mata kalau digunakan tanpa jeda. Oleh karena itu, kita perlu lebih bijak dalam menggunakan gadget ini. Ya, untuk saran, saya menyarankan untuk menggunakan gadget secara lebih teratur. Istirahat mata setiap 20 menit atau pencahayaan ruangan, dan aktifkan mode pelindung mata di gadget kita. Kalau ada keluhan terus-menerus, jangan ragu untuk periksa langsung. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi pada makalah saya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.